Jelang penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang akan berlangsung pada 10 April mendatang, aktivitas pelayanan publik di Balai Kota DKI Jakarta sudah mulai dibatasi. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Abdi Azwar Sahi langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Abdi, bisa Anda ceritakan seperti apa aktivitas pelayanan publik di Balai Kota? Ya, Subi, dapat kami informasikan memang sebagian besar pelayanan publik yang ada di Balai Kota DKI Jakarta ini sudah dipindahkan ke Mall Pelayanan Publik yang berlokasi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dan pelayanan publik tersebut mencakup pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP dan juga beberapa pelayanan publik lainnya. Namun ada beberapa pelayanan publik yang juga masih dilayani di kawasan Balai Kota DKI Jakarta ini seperti diantaranya pengaduan warga ataupun masyarakat dan juga aktivitas surat menyurat dari SKPD, baik itu dari SKPD di luar Balai Kota DKI Jakarta dan juga SKPD di dalam Balai Kota ini sendiri. Namun untuk pengaduan warga ataupun masyarakat ataupun selama wabah pandemi COVID-19 ini dialihkan melalui surat begitu, dan juga aktivitas surat menyurat ini juga dilayani ataupun dapat dilakukan di area pendopo tempat saya berada saat ini di Balai Kota DKI Jakarta, dan ini juga mencakup aktivitas seluruh SKPD baik di Balai Kota DKI dan juga di luarnya, termasuk dengan audiensi ke Gubernur DKI Jakarta. Sementara itu kami juga memantau beberapa layanan ataupun pelayanan publik ini juga masih dilayani, diantaranya dengan pelayanan perbankan dari Bank Daerah DKI ini masih beroperasi secara normal. Tadi kami memantau sejak pagi tadi masih ada nasabah yang dilayani oleh Bank DKI yang berlokasi di kawasan Balai Kota DKI Jakarta ini. Kemudian layanan kesehatan atau Yankes juga ini masih beroperasi secara normal untuk hari Senin sampai dengan Kamis. Layanan kesehatan di Balai Kota DKI Jakarta ini masih melayani layanan kesehatan untuk operasional pada pukul 7 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat untuk hari Jumat, dari pukul 7 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat, dan untuk layanan kesehatan medik darurat ini dapat dilayani pada pukul 7 hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk hari Sabtu Minggu layanan kesehatan ini diliburkan. Sementara itu untuk posko BPBD ini juga masih beroperasi ataupun siaga selama 24 jam, dan juga aktivitas dari tim kesehatan untuk mendistribusikan alat pelindung diri bagi puskesmas dan juga rumah sakit rujukan dalam penanganan COVID-19 ini juga masih berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta. Dan aktivitas lainnya juga kami masih memantau, walaupun memang sebagian besar dari pegawai di Balai Kota DKI Jakarta ini juga sudah melakukan sistem bekerja dari rumah atau work from home. Sumi. Ya, Abdi, jika nantinya PSBB sudah mulai diterapkan hari Jumat nanti, sejauh apa pembatasan aktivitas di Balai Kota khususnya para pegawai, apakah seluruhnya akan bekerja dari rumah atau seperti apa? Ya, Sumi, memang dalam keterangan pers yang disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada hari kemarin, nantinya PSBB ini atau pembatasan sosial berskala besar nanti akan diterapkan pada hari Jumat 10 April 2020 mendatang. Namun untuk seperti apa skema penerapannya, kami dan juga awak media lainnya masih menanti informasi yang di lapangan bahwa skema PSBB ini nantinya akan disampaikan pada malam hari ini, namun kami belum mendapatkan informasi selengkapnya. Dan terkait dengan seperti apa penerapan kepada SKPD yang berada di Balai Kota DKI Jakarta ini, informasi terakhir yang kami dapatkan di lapangan bahwa memang sebagian besar SKPD ataupun pegawai di Balai Kota ini juga sudah melakukan bekerja dari rumah atau work from home, namun sebagian juga masih tetap melakukan aktivitas di area Balai Kota DKI Jakarta ini, mengingat memang di sini juga terdapat beberapa posko-posko terpadu untuk penanganan dan juga percepatan penanganan COVID-19 di Jakarta. Namun untuk seperti apa skemanya, informasi terakhir juga yang kami dapatkan bahwa saat ini tengah disusun pergub yang juga berkoordinasi dengan DPRD DKI Jakarta untuk seperti apa nantinya pergub ini dalam skema menjalankan aktivitas dari PSBB ini di DKI Jakarta, baik itu dari landasan hukumnya, kemudian penindakan tegas bagi warga yang melanggar selama PSBB ini direncanakan. Dan dalam keterangan persnya juga disampaikan bahwa ada 8 sektor yang nantinya akan dapat terus beraktivitas, termasuk di salah satunya adalah layanan kesehatan dalam penanganan COVID-19 ini, dan juga layanan kesehatan ini masih beroperasi secara normal di kawasan ataupun di area Balai Kota DKI Jakarta. Sekian yang dapat kami informasikan untuk saat ini, kembali ke Anda di studio, Sumi. Baik, terima kasih Abdi sudah melaporkan dari Balai Kota DKI Jakarta.